Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deaurel Herawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pulau Warman, angkatan 2023 kelas A dengan NIM 2311016025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SKM MKes Mars. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu undang-undang dasar, yaitu nomor 44 tahun 2009 mengenai rumah sakit, yaitu pasal 12 di bab 5. Yang dimana pasal ini berbunyi ayat pertama yaitu persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan juga tenaga non-kesehatan. Ayat kedua yaitu jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi dari rumah sakit. Lalu ayat ketiga adalah rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik ataupun pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit. Dan pasal 4 yaitu rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga tidak tetap dan juga konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sesuai dengan ketentuan dan juga peraturan perundangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai pasal 12 bab 5 tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tadi. Jadi pasal ini adalah pasal yang menjelaskan tentang rumah sakit secara spesifik dalam mengatur dan juga mengenai persyaratan sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh sebuah rumah sakit. Nah, tujuan dari pasal ini yang pertama adalah untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit memiliki tenaga kerja yang kompeten dan juga memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, selanjutnya untuk pasal pertama mengenai persyaratan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 tadi, yaitu tenaga tetap yang wajib. Jadi pasal ini tuh menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki tenaga tetap yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari tenaga medis, penunjang medis, bahkan kefarmasian hingga tenaga non-kesehatan seperti administrasi ataupun kebersihan. Nah, fungsinya adalah setiap jenis tenaga ini akan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif di masyarakat. Misalnya nih, tenaga medis menangani diagnosis dan juga pengobatan pasien, terus tenaga keperawatan memberikan perawatan langsung pada pasien, dan juga tenaga manajemen mengatur operasional dari rumah sakit itu untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk pasal kedua yaitu jumlah dan juga jenis tenaga sesuai dengan klasifikasi. Jadi, jumlah dan jenis tenaga ini yang dibutuhkan oleh sebuah rumah sakit akan berbeda-beda tergantung pada jenis dan juga klasifikasi dari rumah sakit tersebut. Misalnya rumah sakit rujukan nasional. Nah, ini tuh akan membutuhkan jumlah tenaga yang lebih banyak dan juga lebih beragam dibandingkan dengan rumah sakit umum daerah. Nah, pasal ini juga mengharuskan setiap rumah sakit untuk menyesuaikan jumlah dengan jenis atau klasifikasi dari rumah sakit yang dimiliki dengan standar ketenagaan yang akan ditetapkan ataupun yang telah ditetapkan tadi. Lalu pasal ketiga adalah mengenai data ketenagaan. Jadi rumah sakit ini wajib memiliki data siapa-siapa aja, data lengkap dan juga akurat mengenai seluruh tenaga yang bekerja di dalamnya. Data ini itu bisa mencakup identitas, kualifikasi, dan juga jenis pekerjaan, yaitu oleh setiap tenaga kesehatan ataupun setiap orang yang bekerja di dalam rumah sakit tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama itu pastinya berbagai keperluan seperti perencanaan kebutuhan tenaga, evaluasi kinerja, prosedur kerja, dan juga pelaporan kepada pihak yang berwenang atas siapa-siapa yang bekerja di dalam rumah sakit tersebut. Lalu yang keempat yaitu tenaga tidak tetap dan juga konsultan. Jadi selain tenaga tetap, rumah sakit itu juga untuk memperbolehkan tenaga tidak tetap itu atau biasa disebut dengan kontrak kerja gitu. Nah, itu tuh adalah dan konsultan juga untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara atau juga spesifik. Jadi penggunaan tenaga tidak tetap dan konsultan ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga yang berlaku, termasuk mengenai hak dan juga kewajiban dari tenaga kerja itu apa aja. Nah, di sini
pasal-pasal ini tuh akan memberikan berbagai macam tujuan. Yang pertama, dengan adanya pasal ini dapat mengatur secara ketat persyaratan sumber daya manusia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien atau masyarakat di sebuah rumah sakit. Lalu yang kedua, itu pasal ini juga berfungsi untuk menstandarisasi pengelolaan sumber daya manusia di seluruh rumah sakit di Indonesia. Lalu yang ketiga, dengan adanya kewajiban untuk memiliki data ketenagaan tadi, pastinya akan meningkatkan akuntabilitas dari rumah sakit dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, pasal 12 bab 5 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini mengenai rumah sakit merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan juga memadai, dengan tujuan kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan juga berkualitas kepada pasien yang datang ke rumah sakit, dan pasien ataupun masyarakat tersebut dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang aman, dan juga yang memadai untuk mereka. Oke, selanjutnya adalah dengan adanya pasal ini dapat memberikan standar yang jelas mengenai jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang harus dimiliki oleh sebuah rumah sakit. Hal ini diharapkan dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat ataupun pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Lalu yang kedua, dengan adanya persyaratan yang jelas, pasien dapat merasa lebih terjamin karena mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompeten dan jumlahnya juga yang memadai. Dan yang ketiga adalah pasal ini bisa mendorong peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan karena mereka dituntut untuk memenuhi standar yang sudah ditentukan dari pasal ini. Lalu, rumah sakit ini diwajibkan untuk memiliki data ketenagaan yang lengkap tadi sehingga dapat melakukan perencanaan dan juga perencanaan yang lebih baik terhadap kebutuhan ataupun kebutuhan tenaga kerja ataupun yang lain di sebuah rumah sakit, sehingga kita bisa mendapatkan Oke, sekian pemaparan pasal 12 bab 5 dari Undang-Undang Dasar Nomor 44 Tahun 2009 oleh saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.